Miris ya, masih muda, pinter, kreatif, baik, cantik, mandiri, berbakti, ceria, masa depan cerah. Ternyata hatinya hancur hingga hidupnya harus diakhiri seperti ini. Dia memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang bikin makin sedih adalah di akhir hidupnya dia masih sempat-sempatnya menunjukkan baktinya kepada ibunya, menyiapkan kado ulang tahunnya, diakhiri permintaan maaf dan permohonan untuk selalu didoakan oleh ibunya pasca kematiannya. Cuman gimana ya, campur-campur perasaan gua. Kita semua tahu kan kerasnya Islam sama yang namanya dosa bundir ini. Iya, kita tetap empati sebagai manusia. Kita tetap berharap dia diampuni. Kita tetap berharap doa kita bisa sampai. Tapi ya gimana, Nabi kita udah ngejelasin jauh-jauh hari. Berarti Islam gak manusiawi bang. Islam gak empati bang. Orang kena musibah, orang jadi korban. Islam setega itu bang. Kalau kalian bertanya-tanya Islam manusiawi atau enggak, dalam hal ini gue jawab secara tegas, iya, Islam gak manusiawi. Karena yang namanya ngebunuh diri sendiri itu urusannya bukan urusan sama manusia lagi loh. Bukan dosa nyakitin diri sendiri lagi loh. Bukan soalan urusan kamu sama pacarmu, sama orang tuamu, sama ibumu, sama bapakmu, sama saudaramu, sama temanmu, kerabatmu, atau urusanmu dengan pemilik tempat kejadian perkara yang kamu jadikan tempat untuk mengakhiri hidupmu. Bukan. Tapi udah jadi urusan antara si pelaku dengan Allah. Kalau di sudut pandang kita memandang ini kan korban bang. Itu kan sudut pandang manusia. Pernah gak kalian mencoba untuk memahami dari sudut pandang Allah itu seperti apa? Coba kamu pahami perasaannya Allah gimana. Kenapa kok Allah sebegitu sakit hatinya? Karena ketika ia punya masalah, Allah udah bilang, Allah maha tahu. Allah bilang ke dia, sini nak, sini kak, cerita sama aku. Ternyata hamba itu memilih memendam masalahnya sendiri. Ketika ia memilih diam dan memendam masalahnya sendiri daripada Allah, Allah akan menunggu kok. Kalau kamu udah mentok, kalau kamu butuh aku, fa inni qarib, aku deket kok. Telingaku selalu siaga untukmu kok. Aku ada 24 jam dan aku gak tidur untukmu. Kuasaku selalu siap membantumu. Gak ada yang mustahil buat aku. Tapi hamba itu ternyata tetap diam dan gak bergeming kepada Allah sedikit pun. Ya ketika hamba itu lama gak bergeming mendiamkan Allah, diam terus kepada Allah, Allah tetap bilang kok, gak apa-apa, kamu diamin aku gak apa-apa. Tapi tetap berprasangka baik sama aku ya. Meskipun kamu gak meminta, gak berdoa sama aku, gak cerita sama aku, gak apa-apa, aku akan sesuai dengan prasangka hambaku. Tetap berprasangka baik sama aku. Tapi ternyata hamba itu memilih ragu sama Allah. Ketika hamba itu ragu sama Allah, Allah memberitahu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hambaku tersayang, kalau kamu ngerasa udah keterlaluan, udah gak kuat, udah di luar batas, jangan putus asa sama aku. Selama kamu gak putus asa sama aku, ampunanku, pertolonganku, kasih sayangku akan selalu ada buatmu tanpa batas. Tapi ternyata hamba itu memilih putus asa dan mengakhiri hidupnya kepada Allah. Jadi kenapa sebegitu sakitnya bagi Allah? Karena Allah ngerasa dikhianati hambanya, gak dipercaya hambanya, diabaikan hambanya, diragukan hambanya sendiri, diragukan kemahaannya oleh hambanya sendiri. Dan gak ada yang lebih nyakitin bagi Allah melebihi perasaan diragukan oleh hambanya sendiri. Sedangkan hamba itu butuh sekali kehadiran Allah. Hamba itu gak bisa bertahan tanpa kehadiran Allah. Jadi gini, please banget deh buat kalian, jangan main-main sama perkara yang kayak gini. Jangan main-main sama masalah bundir. Jangan main-main sama nyawa kalian itu. Nyawa itu titipan. Ada yang punya itu lebih berhak daripada yang dititipin dimanapun itu. Itu punyanya Allah. Allah berhak minta pertanggungjawaban. Allah siap ngebantu, ngerawat nyawa, ngerawat hati, ngerawat semua bagian daripada diri kamu. Selama kamu percaya sama Allah. Kan Allah maha pengampun bang. Iya, Allah tetap tidak akan berubah menjadi maha pengampun selama kita gak keterlaluan. Allah udah jelasin batasannya. Kalau kamu gak percaya Allah maha pengampun, bagaimana Allah akan mengampuni kamu? Tolong jadikan ini pelajaran. Jangan biarkan nyawa nada melayang sia-sia tanpa kamu ambil hikmahnya. Bukan malah ikut-ikutan, bukan malah dijadikan inspirasi, bukan malah pengen kayak nada. Ini bukan masalah ringan. Kalau Allah udah sakit hati, udah ngambek, udah ngerasa dikhianati, udah ngerasa dicampakkan dan diragukan kemahaannya oleh kamu, doa dan empati sebanyak dan setulus apapun dari seluruh umat manusia di muka bumi sekalipun, itu akan percuma, nggak bisa ngebayar itu semua.